Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali berjumpa melanjutkan kajian ilmu balaghah. Terakhir kita membahas tentang khobar ya, macam-macamnya, kemudian tujuan-tujuannya. Macam-macamnya itu dilihat dari apakah khobar itu diberi taukid atau tidak ya. Dan tujuan-tujuannya ada yang tujuan utama dan ada yang tujuan lainnya. Masih ingat pembagian khobar apa saja? Dilihat dari diberi taukid atau tidak. Itu ada 3 ya. Pertama apa? Khobar ibtida. Ibtidai ya. Ibtidai itu apa artinya? Satu Ya. taukid. Taukid. Bukan. Oh. Ibtidai apa? Sambil dilihat-lihat lagi. Ibtidai apa? Tidak diberi taukid. Tidak ada taukid. Ibtidai. Itu disampaikan kepada Khalid Zihni ya. Seorang yang pikirannya masih kosong. Artinya berpotensi untuk bisa menerima. Yang kedua apa? Tolabi. Tolabi. Apa itu tolabi? Yang dua penguat. Satu bosan. Satu ya. Diberi satu taukid. Itu disampaikan kepada Orang beriman. Motob. Bukan. Sampaikan kepadanya untuk menguatkan hukum. Kepada siapa? Kalau ibtidai tadi kepada. Pada orang yang ingkar, Ustaz. Bukan. Yang beriman, Ustaz. Bukan. Pada mukhatab yang ragu-ragu, Pak Ustaz? Ya, kepada yang ragu, tarodid. Ya. Kalau yang ketiga apa? Ingkari. Kedua tadi kan tolabi ya. Yang ketiga ingkari ya. Kepada siapa? Kepada yang tidak percaya, tidak yakin. Ya, yang mengingkari. Ingkar namanya juga ingkari. Disampaikan kepada yang mengingkari, yang tidak percaya. Kemudian yang tujuannya apa? Yang utama? Yang utama itu ada 2 tujuan khobar itu. Pertama faidatul khobar, yang kedua lazimul faidah. Apa itu faidatul khobar? Cari lagi pesan. Faidatul khobar apa? Faidatul khobar itu ya tujuan utama khobar, yaitu memberitahu kepada mukhatab kita, lawan bicara kita. Ya. Kalau lazimul faidah ya itu tidak
memberitahu kepada sesuatu yang belum tahu, tapi sebenarnya mukhatab kita, lawan bicara kita sudah tahu, cuman ada tujuan hanya memberitahukan bahwa kita itu tahu gitu ya. Misalnya najah fil imtihan, kamu lulus dalam ujian. Ya, lawan bicara kita sudah tahu dia lulus, ya, cuman kita menyampaikan lagi. Azimul faidah. Ya, selain itu ya ada tujuan-tujuan lain dari khobar itu. Ya, apa saja? Selain tiga itu ya. Dan memposisikan orang berilmu seperti orang jahil. Karena dia tidak mengamalkan ya ilmunya. Ya, kemudian ada untuk kebanggaan ya, fakhar. Ada untuk istirham dan istiqtob, mohon belas kasihan. Ada untuk menampakkan kelemahan, izharu dha'fi. Ya, ada untuk menampakkan kekecewaan, izharu tahassur. Ya, ada untuk mendorong untuk berusaha dan bersungguh-sungguh, dan ada untuk mencela ya, atau mencerca. Tadi yang macam-macam khobar ya, yang tiga itu ibtidai, thalabi, inkari. Ada yang memang sesuai ya dengan tujuan awalnya. Ya ada juga yang keluar dari tujuan awalnya, dari zahirnya. Jadi terkadang kepada hal zihni juga disampaikan dengan taukid ya. Jadi keluar dari asal. Karena ada alasan-alasan tertentu. Atau sebaliknya orang yang mengingkari tapi tidak diberikan taukid. Ya karena memang sudah jelas ya bukti-bukti dalil-dalilnya. Itu kalau dia mau memperhatikan, saya akan bisa mempercayainya. Ya, nah terkadang taukid juga diberikan hanya untuk tujuan menguatkan saja. Untuk supaya memberi perhatian saja. Meskipun orang yang diajak bicaranya tidak mengingkari atau tidak ragu. Itu keluar dari tuntutan yang zahir ya. Ti'ala hilafi muqtada zahir. Ya, kemarin contoh-contohnya sudah di ini. Ya, coba kita jawab dulu ya latihannya. Yang pertama, wala ubari'u nafsi ya inna nafsa lamaratun bisu. Ya, aku tidak menyatakan bebas ya diriku dari hawa nafsu. Sungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Disampaikan kepada siapa? Atau khobarnya khobar apa dulu ini? Ada berapa taukid di sini? Belum terlihat Ustaz. Belum kelihatan? Sudah baru terlihat, Ustaz. Baru Ya. satu, Ustaz. Khobar apa ini? Lihat ada berapa taukidnya? Yang pertama. Fala ubari'u nafsi inna nafsa. Kedua.
Mana taukidnya? Inna dan lam. Dan lam Ya, la inna dan innal la ammar. Berarti khobar apa? bar ingkari. Inkari ya. Tapi ini disampaikan kan kepada yang mengingkari ya. Perkataan apa Nabi Yusuf ini. Kalau bari'u nafsi, inna nafsa ini hanya sebatas menguatkan saja ya. Itu karena apa namanya? Orang sudah tahu bahwa hawa nafsu itu mendorong kepada keburukan ya. Walal yang kedua walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Ada berapa? Taukidnya Satu. itu ya lal akhiratu khairun laka minal ula. Ini juga kan kalau satu itu apa namanya? Khobar itu tolabi. Tolabi ya kepada orang yang ragu ya, tetapi kan sebetulnya tidak ragu. Nah, ini kan Nabi Muhammad ya, laka itu. Khairun laka. Nabi Muhammad tidak ragu bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, tapi untuk mengingatkan saja. Al-Islamu hakun. Islam itu benar. Ini ketika kita menyampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya ya, orang yang mengingkari akan kebenaran Islam, tapi di sini tidak diberi taukid. Ya, tapi ya dengan ibtidai saja kan tidak ada taukid. Karena dalil bukti-buktinya sudah jelas. Jadi kalaulah mereka mau memperhatikan gitu ya sedikit saja terhadap bukti itu, niscaya mereka akan mengetahui kebenaran Islam. Yang keempat, innan najaha la samaratul ijtihad. Sesungguhnya kesuksesan itu benar-benar adalah buah dari ijtihad. Sungguhan. Ya. Ini juga apa untuk menguatkan saja ya. Yang kelima, inna syaitan al-insan adu mubin. Ada satu ya, inna syaitan al-insan adu mubin. Ya juga tidak apa disampaikan kepada yang ragu. Gitu. Ya kita lihat dulu untuk apa nazomnya ya, matan Jawharul Maknun tentang khobar sambil merojaah yang sebelumnya. Ya, judulnya Al-Isnadul Khobari. Isnadul Khobari ya, maksudnya khobar ya. Al-hukmu bisalbi awil ijab awil ijabi ya, menghukumi atau menilai dengan salbi, dengan sesuatu yang negatif ya, maksudnya manfi ya, menggunakan nafi, awil ijab atau positif tidak menggunakan nafi. Isnaduhum, menyandarkannya mereka, ini maksudnya para ahli mubalaghah, ya wa qasdil hitabi, dan
memaksudkan untuk memberikan hitam, ya, pesan. Jadi maksudnya ini menjelaskan makna dari isnad. Jadi apa itu isnad? Isnad itu menghukumi, ya, menghukumi sesuatu, baik itu dengan isbat, ya, ijab itu berarti isbat, ya, mengisbat, menetapkan, ya, misalnya Zaidun hadirun, Zaid itu hadir, itu kan isbat, ya, atau ijab. Saya juga dengan salbi, ya, dengan menafikan, ya, misalnya Zaidun ghairu hadirin, tidak hadir, gitu. Itu pengertian dari isnad, ya. Nah, ini biasanya di karya-karya yang klasik itu menyematkan, ya, obar dengan isnad, seakan-akan bahwa isnad itu hanya mencakup khobar saja, ya, padahal sebetulnya di dalam insya pun, ya, ada isnad, tidak hanya di dalam khobar, gitu. Maka lebih bagus sebetulnya di dalam penyusunannya itu pembahasan khobar, insya, dan nanti isnadnya, ya, pembahasan khusus tentang isnad, musnad, dan musnad ilaih. Itu karena isnad itu tidak hanya mencakup khobar, tapi juga di dalam insya juga ada isnad, ya. Ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Thahir, ya, Ibnu Asyur dalam kitab beliau Mujazul Balaghah. Jadi di dalam insya pun ada isnad, tidak hanya khobar. Ya, misalnya ketika memerintah, ya, ijlis, ya, itu kan bukan khobar, ya, itu insya. Nah, tetap di dalam insya itu ada isnad juga kan. Jadi isnad menyandarkan, karena isnad itu kan ada dua rukunnya, ada musnad dan musnad ilaih. Kalau musnad itu bahasa kitanya, ya, mudahnya itu predikat, ya, musnad ilaih itu subjek. Kalau dalam ilmu nahu kan yang termasuk musnad ilaih yaitu mubtada, ya, atau isim kana wa tuha, isim inna wa tuha, ya, itu kalau dalam jumlah ismiyah, ya, dalam jumlah fi'liyah fa'il, ya, musnad ilaihnya itu fa'il, naibul fa'il. Kalau musnadnya, ya, berarti pasangannya itu predikat, ya, kalau jumlah ismiyah berarti khobarnya, kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il, gitu, ya. Berarti di dalam insya pun seperti ijlis, duduklah. Nah, itu kan ada musnad ilaih juga di situ. Ada fiilnya dan ada fa'il. Fa'ilnya domir mustatirnya itu kan dia musnad ilaih. Jadi isnad itu tidak hanya khusus bagi khobar, bagi insya pun ada isnad, gitu, ya. Jadi karya-karya klasik, ya, seperti ini Jawharul Maknun juga mengikuti asalnya, karena beliau kan meringkas, ya, dari Qudul Jumannya, ya, Imam Suyuti juga menasumkan dari talhisnya Kuzuaini juga meringkas dari Miftahul Ulum, ya, As-Sikaki, ya. Nah, itu sama ininya, sistematikanya mengikuti itu. Ya, jadi seakan-akan isnad ini khusus dengan khobar, padahal insya juga masuk, ya, ke dalam isnad. Ifadatus sami'i nafsal hukmi au kana muhbirin bihi za ilmi. Nah, ini tujuan khobar. Pertama, ifadatus sami itu fa'awalun fa'idah wa tsani lazimuha inda zabil adhani. Yang pertama adalah faidah, maksudnya faidatul khobar kan.
yang sudah kita bahas ini sebenarnya mengulang saja dengan kita membaca nazomnya, mengulang pembahasan yang sudah kita bahas. Di faidatul khobar ya, memberitahu kepada lawan bicara yang belum dia ketahui. Tujuannya memang betul-betul memberitahu, yaitu faidatul khobar. Atau keadaan yang memberitahu au kauna muhbirin bihi zail bi, ya orang yang diberitahunya itu sudah mengetahui. Artinya tujuannya bukan memberitahu kan, ya, tetapi memberi bukan memberitahu terhadap pesan yang disampaikan, ya, tapi memberitahu lawan bicara bahwa pembicara itu tahu gitu ya. Itu lazimul faidah, lazimuha maksudnya lazimul faidah. Ya, menurut orang yang berakal, yang memiliki akal zawil adhani. Wa rubbama ujriya majrul jahili mukhatabun in kana ghairu amili. Ya, nah terkadang diperuntukkan ya bagi orang yang jahil, maksudnya ditempatkan seperti orang yang jahil ya, mu'tab itu jika dia tidak mengamalkan. Ya, nah ini yang tujuan khobar yang lain ya, selain dari dua tujuan utama tadi ya, yaitu tanzilul alim ya manzilatal jahil, menempatkan orang yang tahu seperti orang yang tidak tahu kan gitu. Misalnya orang itu tahu sholat itu wajib, tapi karena dia melalaikan ya kita sampaikan dengan tujuan yang tadi memposisikan orang yang tahu seperti orang yang tidak tahu karena tidak mengamalkan. Kaqaulina li alimin dzi ghaflati, seperti perkataan kita kepada orang yang tahu tapi lalai. Dzikru miftahun li babil hadrah. Ya, zikir itu adalah kunci untuk babnya hadrah. Ya, hadrah itu istilah ya di dalam ilmu tasawuf atau ilmu suluk, artinya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayan bagi iktisari ikhbari alal mufidi wa syatal ikhsari. Maka selayaknya membatasi ketika menyampaikan khobar itu kepada yang memberi faedah, ya, karena dikhawatirkan akan iksar ya, terlalu banyak gitu ya, mendatangkan hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, artinya harus melihat kondisi lawan bicara. Kalau Khalid ini kan tidak perlu diberi taukid. Kalau yang ragu-ragu perlu diberi taukid. Kalau yang ingkar ya wajib diberi taukid. Jadi artinya harus disesuaikan ya dengan kondisi lawan bicara itu. Ya, yang bagi iktisari dil ibari alal mufidi wa syadai iksari. Fayuh birul kholi bila taukidi, ya, memberitahukan kepada yang kholidih ini akalnya masih kosong, yang berpotensi menerima, yaitu tanpa taukid malam yakun fil hukmi dza tardidi, ya, selama tidak ada keraguan, ya, tidak meragukan. Ya, bahasa malam yakun fil hukmi dza tardidi. Nah, ini sebaliknya, kalau ada keraguan ya fahasanun, maka itu baik ya diberi taukid. Itu dengan satu taukid kepada orang yang mutaradid, ragu-ragu. Wa munkirul abari hatmun lahu bihasabil inkari. Nah, orang yang mengingkari berita ya yang akan kita sampaikan itu wajib ya diberikan taukid sesuai dengan keingkarannya. Dimulai dari 2, ya 3 dan seterusnya. Disesuaikan dengan tingkat keingkaran mereka. Kaqaulihi inna ilaikum mursalun.
Seperti firman Allah Ta'ala ya. Sungguhnya kami atau ini perkataan para nabi ya adalah utusan ya kepada kalian. Fazada ba'du maqtadahu munkirun, maka ya menambahkan ya setelah itu sesuai dengan yang dituntut oleh orang-orang yang ingkar itu. Ya. Itu kan kalau dilihat di ayatnya itu ya, siakul kalamnya di dalam ayat itu nanti mereka semakin mengingkari, lalu ditambah lagi di ayat berikutnya inna ilaikum lamur salun. Tidak ada dua alamnya. Ya asalnya inna ilaikum mursalun, lalu ditambah lagi inna ilaikum lamur salun. Ya, nah ini inna ilaikum mursalun ini dianggap ada dua ya, karena yang pertama itu dengan inna taukid ya, yang kedua ini menggunakan jumlah ismiyah ya, menggunakan jumlah ismiyah itu juga salah satu bentuk taukid ya. Ketika ditambah lamur salun itu berarti jadi 3. Lilabdil ibtidai summa talab ya summata al inkari salah satu sibi ya. Ya, ini pembagiannya itu. Yang pertama ibtidai kan tolabi lalu inkari. Ini 3 macam ya. Pastu sinata ta'kidu in lawah ta'ala bihobarin kasailin bil manzilah. Nah ini yang keluar dari muqtada zahir ya. Tuntutan secara zahirnya. Itu bagus juga diberi taukid ya jika ada tanda ya, ada isyarat lawah ta'alahu. Jadi ada isyarat kepada keraguan atau butuh kepada taukid itu. Ya, bihobarin dengan hobar ya kasailin fil manzilah ya, seperti orang yang Bertanya. Ya bertanya ya, maksudnya diposisikan fil manzilah ya, diposisikan seakan-akan dia ragu. Jadi ada tanda-tanda yang bisa mengarah ke sana. Ya, misalnya itu kan kisahnya siapa Nabi Nuh ya alaihissalam ketika Allah akan mengancam kaumnya. Ya, fala tuhati fil ladzina zalamu ya. Jadi Nabi Nuh itu kan tidak ragu bahwa Allah itu akan menurunkan azab. Ya, tetapi ada potensi gitu bertanya ya, ada potensi bertanya apakah azabnya itu benar diturunkan kepada kaumnya itu gitu. Walaupun Nabi Nuh tidak ragu Allah bisa ya menurunkan azab itu, tapi azab itu benar turun atau tidak, sehingga kemudian Allah memberikan taukid ya innahum mughraqun. Ya, ini yang ala hilafi muqtada zahir tadi ya. Wa alhaqu amaratal inkari bi ka'aksihi linuktatin lam tashtabi. Dan mereka juga mengikutkan, menyertakan ya tanda-tanda keingkaran dengannya ya, ka'aksihi seperti sebaliknya. Maksudnya jika ada tanda-tanda keingkaran ya, jadi diposisikan seperti orang yang mengingkari gitu ya. Dan juga sebaliknya ya, yaitu
orang yang mengingkari ya, tapi tadi ada bukti yang kuat ya, jadi tidak perlu lagi diberi tauhid. Ya, al-Islamu akun misalnya. Ya, jadi ini pembahasan yang keluar dari zahirnya. Lalu apa saja yang termasuk tauhid ya? Ada batu tauhid ini. Biskosamin ya, pertama dengan sumpah. Sumpah itu tauhid yang paling kuat ya. Apa? Al-Quran kan banyak itu sumpah ya. Itu tauhid yang paling kuat sumpah itu. Lalu qad ya, inna. Lamul ibtida ya, lam yang di awal yang biasa sambung dengan mubtada. Nunai taukid ya, dua nun taukid, taukid sakila dan taukid tiba, wasmin ukida. Nah, wasmi dan isim maksudnya jumlah ismiyah. Di jumlah ismiyah itu sendiri bisa menunjukkan taukid ya, karena jumlah ismiyah itu kan kuat nih, jadi menunjukkan apa khobar itu kita yang terkandung di dalam jumlah ismiyah itu kan kuat ya, melekat. Beda dengan jumlah fi'liyah. Ya, ukida ya ditaukidkan wa nafyu kal isbati fi babi. Dan berkhobar dengan nafi ya, dengan nafi itu ya seperti dengan isbat di dalam bab ini. Artinya bisa juga untuk khobar-khobar yang bersifat nafi, bersifat salbi tadi itu. Sama saja ya, artinya pembagiannya. Ya jelas salah satu al-qabi ya, berjalan di atas tiga istilah ini, itu tidak tidai, tolabi dan inkari ya. Bi'in wakana lamin aubain yamin kama jali sulfasikin bil amin. Ya begitu juga taukid dengan in, dengan kana. Ya dengan lam maksudnya lamul juhud ya, lam di sini maksudnya lamul juhud. Innya tapi ini in nafi ya, tapi ini tambahan sebetulnya, innya ini in tambahan ya. Misalnya main anta illa ya. Kalau innya saja in anta illa nadir ya, tidaklah kamu itu kecuali pemberi peringatan. Kalau itu kan nafi ya. Tapi kalau ada maknya in anta illa nadir, itu kan maknya udah nafi. Jadi innya tidak nafi lagi, dia hanya tambahan. Nah, dia bisa berposisi sebagai taukid. Kana ya, menggunakan kana juga bisa menunjukkan taukid. Lalu lamul juhud ya, lamul juhud maka Allahu misalnya apa namanya? Makana Zaidun ayak Liu'adziba misalnya, Allah tidak akan mengazab. Itu lamul juhud. Lamul juhud sudah dibahas ya dalam ilmu nahu ya. Ini istilah-istilah dalam ilmu nahu, jadi harus sudah tahu dulu. Atau ba ya, ada tambahan ba. Wa mallahu bighafilin ya. Ini kan asalnya wa mallahu ghafilan, tapi ditambah ba. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Itu juga menunjukkan taukid ya, tambahan ba itu yamin dan juga yamin ya, sumpah. Atau dengan kata apa? Dengan kata yamin ya, bersumpah. Kama jalisul fasikin bila, ini contoh. Tidaklah orang yang bersama ya, duduk-duduk atau temannya orang yang fasik itu bil amin, itu kan ada pakai bi, di situ ada tambahan bi, itu menunjukkan taukid. Ya, asalnya kan majalisul fasikina aminan. Ya, tapi ditambah dengan bil amini, menunjukkan taukid.
Ya, itu macam-macam taukid. Ya, itu ini ada tambahan. Ya, nantilah ya kita bahas lagi. Ya, itu dibahas ya sedikit ya. Nah, ini sebetulnya ada tambahan pembahasan ya tentang khobar ini, yaitu ada yang disebut dengan hakikoh dan majaz. Ya, jadi maksudnya adalah akal ini ya, hakikoh akliyah dan majaz akli. Nah, walaupun sebetulnya majaz akli ini lebih tepatnya nanti dimasukkan dalam pembahasan ilmu bayan, ya, karena termasuk pembahasan majaz. Ya, nah tapi ini karya-karya tadi ya yang klasik, rujukan-rujukan awal itu dibahas. Ya, jadi ketika membuat khobar tadi ya ada isnad ya yang bersifat khobar. Ya, itu mengisnadnya menghubungkan antara musnad dan musnad ilaihnya, antara subjek dan antara predikat dan objeknya itu ada yang hubungannya itu memang secara hakikat ya, secara sebenarnya ya. Ada juga yang secara kiasan ya, tidak secara hakikat. Ya, kalau secara hakikat ya misalnya ya Zaidun qadimun, Zaid datang. Itu kan kita menisbatkan, menyandarkan ya, jadi mengisnad ya datang kepada Zaid, dan isnadnya itu adalah hakiki. Itu disebut hakiko akliyah. Nah, ada juga kita menyandarkan khobar gitu ya kepada subjeknya itu, tapi tidak sebenarnya. Nah, ini sebetulnya nanti rinciannya di majaz akli, pembahasan majaz akli. Ada yang menyandarkan kepada waktunya, misalnya. Ya, misalnya makrul lail wan nahar ya, tipu daya malam dan siang. Tuh, tipu daya malam dan siang. Malam dan siang kan tidak melakukan tipu daya. Maksudnya kan makrul musyrikin fil laili wan nahar. Ya, orang-orang musyrik kan yang melakukan makarnya itu dilakukan pada siang, malam dan siang, tapi kemudian disandarkan kepada waktunya. Itu nanti alakohnya zamaniyah, disandarkan kepada tempat ya gitu ya. Itu majaz akli. Nah, ini nanti sebetulnya lebih cocoknya dibahasnya di pembahasan majaz saja, ilmu bayan ya. Itu lil akli mansubain ya. Jadi hakikoh akliyah dan majaz akli. Amal mubtada isnadu fi'lin ya au mudahi, atau adapun yang pertama mubtada maksudnya awal, yang pertama yaitu hakikoh akliyah, menyandarkan fi'il au mudahihi atau yang semakna dengan fi'il ila sahibihi, kepada pelaku yang sebenarnya ya, kafa zaman tabattala, beruntunglah orang yang melakukan tabatul ya, ibadah menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Aqsamuha min haitsul i'tiqad wa waqi'un arba'atun tufat ya. Pembagiannya dari segi i'tiqad, keyakinan, dan waqi' dan kenyataannya itu ada 4 ya. Maksudnya pembagian khobarnya itu kan, yang namanya khobar itu adalah yang berkemungkinan benar dan salah ya, mayahtamilu sidqa wal kadhib. Nah, itu kan apa yang dimaksud dengan benar itu, sidku itu kan.
Ya, yang paling tepat, definisi yang paling tepat itu kan adalah mutabikotuhu ya lil waqi kan, sesuai dengan kenyataan. Itu baru benar, disebut benar, jujur. Nah, kalau dusta itu berarti tidak sesuai kenyataan. Nah, itu baik diyakini oleh pembicaranya ataupun tidak. Ya, itu. Jadi ada 4 macam, yaitu berarti yang pertama ketika orang menyebutkan suatu khobar, dia meyakini kebenarannya dan sesuai dengan faktanya. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, ada yang meyakini kebenarannya tapi tidak sesuai kan gitu dengan kenyataan. Ya, nah itu disebut dusta atau tidak? Ya, menurut pendapat yang tepat, ya itu adalah dusta. Walaupun misalnya orangnya meyakini kebenaran, tapi kan tidak sesuai fakta. Ada sebagian yang menganggap bahwa kebenaran itu sesuai keyakinan, bukan sesuai kenyataan. Ya, tapi yang lebih kuat, yang jadi ukurannya kan kenyataannya, faktanya. Begitu. Nah, ada yang tidak dia menyatakan khobar ya sesuai dengan kenyataan tapi tidak meyakini. Itu jadi ada 4 macam ya. Itu ya ditinjau dari sesuai dengan kenyataannya atau tidak dan diyakini oleh pelakunya, pembicaranya. Jadi itu pembagian hakikah akliyah tadi. Ya. Nah, wasan yang kedua maksudnya majaz akli. Yang kedua majaz akli an yusnada lil mulabas. Disandarkan kepada yang menyertainya, mulabas. Itu tadi kepada waktu, kepada tempat, kepada sebab, ya sababiyah, ya laisa lahu yubna yang tidak dibangun ya untuknya. Ya kasaubin labisin. Seperti pakaian labisin ya yang yang memakai. Nah ini nanti alakohnya itu maf'uliyah ya. Jadi harusnya kan saubin malbus. Pakaian baju yang dipakai, bukan yang memakai. Yang memakai itu orangnya. Ya, itu termasuk majaz akli. Jadi disebutkan isim fa'il tapi maksudnya isim maf'ul gitu. Ya kayak misalnya fi isyatir radiyah. Harusnya kan fi isyatin mardiyah. Kehidupan yang diridhoi bukan yang meridhoi. Nah, itu masuknya majaz akli. Nah, itu kan sebetulnya lebih tepatnya nanti dibahas secara detailnya dalam pembahasan majaz, pembahasan ilmu bayan. Ya, begitu. Aksamuhu pembagiannya bihasbin nau'ain sesuai dengan 2 bagian itu fi juz'aihi ya, pada 2 bagian arbaun bila takallub ya ada 4 ya sama kayak tadi yang dilihat dari apakah ya, i'tiqad ya ada keyakinan dan sesuai dengan kenyataannya. Bila takallub ya tanpa ada memaksakan diri. Wajabat qarinatun lafziyah au ma'nawiyah wa in adiyah. Ya harus ada qarina baik itu lafziyah ataupun ma'nawiyah. Itu jadi yang namanya majaz itu harus ada qarinahnya. Jadi maksudnya keterangan yang memalingkan dari makna hakikinya. Baik secara eksplisit langsung ataupun tidak. Nah, itu langsung ke musnad ilaih. Nah, di musnad ilaih, lalu musnad, lalu nanti balik lagi ke insya. Susunannya seperti itu, rata. Ya, tapi supaya lebih rapi sistematikanya, sebetulnya kita bahas khobar insya. Setelah khobar dan insya, baru nanti musnad ilaihnya pembahasan tersendiri gitu. Ya.
Jadi ini masih apa namanya, campur adukan gitu ya, pembahasan khobar lalu masuk ke isnad, musnad ilaih, musnad. Jadi seakan-akan musnad, musnad ilaih, isnad itu hanya terkait dengan khobar saja gitu. Padahal tadi saya katakan dalam insya pun dia ada musnad, musnad ilaih gitu. Ya, itu sehingga lebih cocoknya, lebih tepatnya kita bahas masuk langsung ke insya saja. Setelah khobar lalu insya. Baru nanti musnad, musnad ilaih diakhirkan. Ya, apa itu insya? Ya, insya kebalikan dari khobar. Khobar itu kan tadi pengertiannya mayahtamilu sidqa wal kadhib ya. Yang mengandung benar dan salah. Benar atau dusta dan dusta. Nah, sedangkan insya ya berarti sebaliknya. Ma yahtamilu ya alladzi la yahtamilu sidqa wal kadhib. Yang tidak mengandung benar dan dusta. Artinya ketika orang menyebutkan insya itu kan tidak ditanyakan apakah benar atau dusta gitu. Ya, kelihatan ininya selainnya Ada, Ustaz? ada ya. Wal Insya. maqsudu minal insya, dan maksud dari insya itu adalah iqa'u maknan. Ya, mendatangkan makna bikalamin dengan perkataan lam yakun waqi'an min qablu. Ya, yang belum ada sebelumnya. Berbeda dengan khobar. Khobar itu kan hikayatu ma fil waqi. Kalau khobar itu kan menceritakan kenyataan yang sudah ada kan gitu. Sudah terjadi lalu kita ceritakan, itu khobar. Kalau insya itu belum ada dalam kenyataan. Lalu kita menginginkan ada gitu. Makanya memerintahkan kan gitu. Perintah. Nah, perintah itu kan berarti menuntut untuk dilakukan. Nah, itu kan belum dilakukan sebelumnya. Belum ada gitu kan. Gitu. Jadi iqa'u maknan bikalamin lam yakun waqi'an min qablu. Ya lidzalika la yata'allaqu bisidqi awil kadzib. Oleh karena itu tidak berkaitan dengan benar atau dusta. Nahu qaulina, seperti perkataan kita kum, berdirilah. Ya kan? Nah, ini perintah. Fahadha amrun, ini adalah perintah. Wal maksudu minal amri iqa'ul ma'muri fil waqi'i minal muhatabi. Yang dimaksud atau tujuan dari perintah itu adalah ya iqa'ul ma'muri, mengadakan ataupun menjadikan membuat menjadi kenyataan sesuatu yang diperintah itu di dalam kenyataannya filwaki minal muhatabi, dari orang yang diajak bicara. Jadi orang yang diajak bicara itu kita menuntutnya ya agar melakukan yang kita perintahkan itu. Ya, artinya menjadikannya sebagai kenyataan. Ya, jadi sesuatu yang sebelumnya belum terjadi lalu terjadi. Nah, itu maksud dari insya ya. Makanya nanti banyak macam-macamnya. Ya, ada yang menuntut untuk dilakukan berarti perintah, menuntut untuk ditinggalkan berarti larangan ya. Menuntut untuk jawaban berarti pertanyaan. Menuntut untuk mendatangi nanti panggilan gitu. Sehingga banyak. Nah, secara umum dibagi dua ya, yang qasimul insya ila kismain. Insya dibagi kepada dua bagian, tolabi wa goir tolabi ya, tolabi dan goir tolabi. Tolabi itu ya ada menuntut, ada tuntutan, sedangkan goir tolabi tidak ada tuntutan. Tolabi huwa mayasad isyai'an matlubani, menuntut sesuatu yang dituntut, goiro hasilin waktu tolab, yang tidak ada ketika dituntut. Ya, yang belum ada ya, ketika dituntut.
Karena kan kita tidak mungkin ya secara hakiki memerintahkan ya sesuatu yang sudah dilakukan orang. Gitu. Ya, menyuruh makan kepada orang yang sudah makan. Ya, itu secara hakiki kan tidak bisa ya. Kecuali ada tujuan lain nanti. Wa huwa khamsatu anwa'in. Nah, untuk tolabi ini ada 5. Nanti gue tolabi nanti ya diakhirkan. Gue tolabi ya berarti kan sebaliknya ya, tidak menuntut sesuatu. Nah, yang termasuk tolabi ini ada 5. Ada amar ya, perintah. Nahyu, larangan. Istifham, pertanyaan. Watamani ya, berangan-angan. Nida, panggilan. 6 Pak. 5. Amar, nahyu, istifham, tamani, nida. 5. Ya, nah ini menuntut semua. Ya, kalau amar tadi kan menuntut tolabul fi'li, ya nahyu, tolabul tarki, gitu ya. Istifham, tolabul jawab atau tolabul fahmi. Ya, tamani kan itu kan menuntut untuk wuku ya, tolabul wuku, ingin supaya terjadi. Nida ya, tolabul istijabah ya, menuntut untuk dipenuhi kan gitu. Nah, kita bahas satu persatu dari sisi tujuan awal, maksud awalnya, maksud asal ya dari perintah itu apa. Lalu nanti terkadang bentuk perintah ini dimaksudkan untuk maksud-maksud yang lain, tidak untuk perintah. Nah, itu juga ini sangat penting kita mengetahui ini. Ketika kita temukan banyak perintah dalam Quran, apakah ini dipahami memang makna perintah secara asal, secara hakiki ataukah tidak? Ataukah ada tujuan lain gitu perintah ini? Bentuknya perintah tapi tujuan lain. Ya, misalnya dalam rangka menghinakan, dalam rangka ini banyak nanti disebutkan di sini ya. Supaya kita lebih paham terhadap maksud dan tujuan dari masing-masingnya ini ya, terutama ketika kita membaca ayat Quran, hadis. Walahu arba'u siyagin. Nah, untuk perintah ini ada 4 bentuk ya. Jadi yang menunjukkan perintah, amr itu ada 4 bentuk. Yang pertama fi'lul amri, menggunakan fi'il amr. Nahu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakah. Ini kan fi'il amr. Nah, ini sudah dibahas ya dalam ilmu tasrif. Bagaimana bentuk-bentuk fi'il amr itu sesuai dengan babnya. Ya, akimu itu kan dari akoma, yukimu, ikomatan, mukimun, mukamun, akim. Atu ya dari kata atayuti kan gitu ya. Itu dipelajari dalam ilmu tasrif untuk mengetahui fi'il amr itu seperti apa. Sehingga belajar ilmu balaghah itu kan setelah belajar ilmu nahwu sorof. Gitu. Kalau nahwu sorof belum belajar, nah nanti repot. Bentuk beramal seperti apa aja itu sulit. Itu kan diketahui dari ilmu tasrif. Jadi yang pertama fi'il amr. Ya contoh lain ya, hudil kitab bikuah ya. Ambillah kitab dengan kuat. Nah itu hud itu fi'il amr ya. Ini yang kedua awal mudhari'ul makrunu bil lam. Itu fi'il mudhari yang disertai dengan lam. Maksudnya lamul amri kan. Lam yang menunjukkan perintah. Dan dia memazumkan. Misalnya liunfik. Yunfiku itu kan fi'il mudhari. Lalu dimasuki lam. Lamul amri menjadi liunfik. Hendaklah dia menginfakkan zu sa'atin min sa'atihi. Jadi orang yang mempunyai keluasan dalam harta ya dari keluasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga wasmu fi'il amri, isim fi'il amr. Itu ya, ada yang disebut isim fi'il amr. Nah, ini juga diketahui dari ilmu nahu bentuknya. Misalnya hayya 'ala sholah ya. Jadi isim fi'il itu kan dia bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Mari kita menuju ala falah, menuju kemenangan ya. Hayyanya itu sendiri ya, hayyanya itu isim fi'il. Misalnya soh ya, soh itu maknanya uskut, diamlah.
Itu isim fi'il. Hayyahal. Hayyahal itu maknanya akbil. Ya. Seperti dalam Alfiyah kan dikatakan apa? Nahu soh wa hayyahal. Seperti soh dan hayyahal. Ya, itu isim fi'il. Yang keempat, masdar naib an fi'il amri. Masdar pengganti dari fi'il amr. Misalnya sa'yan fil khairi. Sa'yan fil khairi itu ya artinya is'a, yaitu perintah tapi diganti dengan masdar. Tapi maknanya perintah. Ya, misalnya anak-anak tuh kalau sebelum belajar kan suka misalnya dirapikan dulu istidadan. Ya. Istidadan itu kan masdar, tapi dia maknanya perintah. Istidadan itu maknanya istaidu gitu kan, siap-siap. Halaman gitu Pak Ustadz ya? Iya, julusan, duduk. Kan maksudnya ijlisu kan perintah. Salaman, kata doaan. Itu kan masdar pengganti dari fi'il amr itu. Fadorbar riqab misalnya di dalam Al-Qur'an. Dorba di situ kan masdar tapi maknanya perintah. Jadi ada 4 ya. 4 ini insya Allah gampang dihafalkan ya. Fi'il amr, mudhari makrun bilam ya, bilamil amri, ismul fi'ilil amri dan masdar naib an fi'ilil amri. Ya. Nah, lalu waqatah ruju siagul amri an maknahal asli. Terkadang ya bentuk-bentuk amar ini keluar dari makna asalnya ila ma'anin ukhara ya kasiratin kepada makna-makna yang lain yang banyak tufhamu min siyakil kalam dipahami dari siyakul kalamnya alur pembicaraannya wa qarainil ahwal dan qarina ya keterangan pendukung ya dari kondisinya. Ya, nah secara asal itu kan perintah itu ya perintah tadi tolabul fi'li kan ala wajil isti'la tadi menuntut untuk dikerjakan dari atasan ke bawahan kan gitu. Itu makna asli perintah itu dan secara asal menunjukkan wajib kan gitu, menunjukkan wajib untuk dilakukan. Kecuali ada dalil lain kan yang memalingkan kepada mandub ya. Itu secara asal kan begitu. Allah memerintah kepada hambanya dari atas ke bawah. Ya, pimpinan memerintah kepada bawahan misalnya itu kan perintah ya. Secara asal begitu. Nah, tetapi ada juga bentuk-bentuk perintah tadi yang 4 tadi. Tapi tidak dimaksudkan makna asli. Makna yang lain terutama doa. Kalau doa itu kan bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Kita berdoa kepada Allah kan gitu. Tapi kan dia bentuknya perintah. Robbi auzi'ni. Auzi itu fil amr. Tapi dia tidak dimaksudkan perintah secara hakiki. Tapi dia maksudnya doa. Ya auzi'ni ya an ashkura ni'mataka. Ya. Bantulah ya beri daya ya untuk aku bisa bersyukur ya mensyukuri nikmatmu. Jadi dari bawah ke atas itu doa. Yang kedua iltimas. Kalau iltimas itu kepada yang sejajar. Kalau perintah itu kan secara hakiki kan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu doa. Nah kalau yang ke sejajar itu namanya iltimas. Kaqauli kaliman yusawika seperti perkataanmu kepada orang yang sama denganmu, yang sejajar denganmu, atinil qalam. Ya, berikan aku pulpen. Jadi ke teman ya nyuruh, tapi kan itu dalam bahasa Arab bukan amr, bukan perintah, tapi iltimas. Ya, atinil qalam ayyuhal akh. Berikan aku pulpen wahai saudara. Ya itu namanya iltimas. Yang ketiga irsyad. Ya, ini hanya untuk irsyad ya, arahan saja, bukan perintah gitu, harus benar-benar dilakukan, tapi hanya berupa arahan. Biasanya tentang urusan keduniaan yang itu menjadi hak orang gitu ya. Idza tadayantum bidaila ajalin musamma faktubu. Maka tulislah ya apabila melakukan transaksi secara hutang
ya dalam masa tertentu, maka tulis. Nah, perintah ini tidak menunjukkan wajib. Itu tidak menunjukkan wajib ya. Wala yaktub bainakum katibun karena dia berupa arahan saja. Ya, berupa arahan saja. Itu disebut irsyad. Lalu keempat tahdid. Tahdid ini ancaman. I'malu ma syi'tum. Ini kan perintah. Lakukan sajalah apa yang kamu mau. Nah, itu kan bukan perintah secara hakiki, bukan perintah wajib melakukan ya itu atau sunnah. Tapi ini ancaman, artinya silakanlah kamu berbuat apa saja, dan nanti ada balasan. Ini ancaman, tahdid. Itu tujuannya itu. Yang kelima ta'jiz, melemahkan. Fa'tu bisyurati mimisli. Ya, datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Quran. Jadi wa in kuntum fi raibim manazalna gitu alhamdulillah fa'tu bisuratin misli. Perintah ini kan untuk melemahkan ya. Pasti kamu nggak akan bisa gitu kan melakukannya. Itu untuk melemahkan ta'jiz. Ya, bukan perintah dengan sebenarnya. Ini cukup banyak ya. Yang keenam sebetulnya saya memilih lagi ya. Sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab yang lebih tebal itu ada lagi ya yang belum saya sebutkan. Ini di sini saya menyebutkannya udah lumayan banyak, ada 15. Yang ketujuh ada ibaha ya, membolehkan kulu minat thayyibat. Ini menunjukkan hukum mubah gitu ya. Ya, makanlah dari yang baik. Makan itu kan mubah. Begitu. Imtinan memberikan nikmat ya, kulu mimma razaqakumullah. Makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Artinya Allah memberikan nikmat ya rizki ya untuk makan itu. At-tahyir memberi pilihan. Khudh hadza aw dzaka, ambil ini atau itu. Ya ada pilihan di situ. Taswiyah ya menyamakan. Fasbiru aula tasbiru ini kan kepada orang yang disiksa di neraka. Ya fasbiru aula tasbiru. Sawaun alaikum kan. Kalian mau sabar, mau tidak sabar udah nggak ada guna lagi. Sama saja gitu ya. Itu taswiyah menyamakan kondisinya. Ikram memberi penghormatan. Udhuluha bisalah. Masuklah kalian ke dalam surga dengan kesejahteraan, keamanan ya. Nah itu kan perintah itu maksudnya untuk menghormati. Ya kan tujuannya. Ya seperti kita kepada tamu itu, ayo masuk masuk masuk. Ya, itu kan untuk menghormati. Ya silakan duduk misalnya gitu. Ya kemudian al-indar memberi peringatan. Kul tamat tahu ya katakanlah tamat tahu silakanlah kalian menikmati fa inna masirakum ilan nar. Sungguhnya tempat kembali kalian adalah ke neraka. Jadi bukan perintah ya kepada orang kafir itu untuk dia melakukan apa kepoya-poyaannya dan sebagainya yang berupa maksiat ya itu kan tentu bukan diperintahkan secara hakiki. Tapi maksudnya dalam rangka mengancam. Ya, hampir mirip dengan tahdid tadi sebetulnya ya. Lalu ihtiqor, melecehkan, menghinakan. Al-qawma antum mulkun. Ini seperti bukan alku ya, alku ma antum mulkun. Ayo lemparkan gitu ya, apa yang bisa kalian lemparkan. Nah itu kan maksudnya ketika Nabi Musa kan menghadapi para ahli sihir itu ya, para penyihir. Jadi saya lemparkan, maksudnya kan untuk menghina gitu, untuk merendahkan mana gitu kemampuan kalian. Coba keluarkan kemampuan kalian kan gitu. Itu tujuannya kan untuk merendahkan gitu ya. Perintah di situ. Al-idnu memberi izin, misalnya kepada orang yang mengetuk pintu litarikil bab udhul, masuklah, maksudnya mengizinkan. Ta'dib memberikan adab, seperti kul mimma yalik, makan apa yang dekat denganmu. Jadi perintahnya itu dalam rangka mendidik adab, mengajarkan adab.
gitu. Ya, kepada anak-anak yang belum balik ya, belum mukallaf, ini kan belum wajib kan sholat, belum wajib. Tapi kita suruh. Nah, perintah itu bukan mana hakiki menunjukkan wajib, tapi itu sebagai bentuk mengajarkan adab saja gitu, sebagai bentuk pendidikan begitu ya. Nah, ibu sekalian, ini udah hampir jam itu ya, kita cukupkan dulu baru satu tentang perintah. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ustadz, kan yang ini belum ada fotokopinya ya Ustadz ya? Oh, belum, Bu. Oh, makanya aku nyari nggak ada. Oh iya Ustadz, sekarang. Belum ada. Ustaz, berarti pembahasannya dari khobar itu kalau di sini diloncatnya langsung ke insya, Ustaz Iya, gitu ya. ya, khobar udah selesai pembahasannya. Khobar selesaikan. Nah, lawan dari khobar kan insya, dibahas insya. Nanti baru ke musnad ilaih gitu. Musnad ilaih. Isnad. Karena itu pembahasan tersendiri. Ya. Itu Alhamdulillah kan, di sini ada sedikit-sedikit ya tadi, tapi itu loncat Ustaz, saya nyari ke sana, ada lagi tadi. ya makanya kalau di Jawharul Maknun ya, di Uqudul Jumah, di kitab-kitab lain, itu justru loncat ke isnad dulu, musnad. Padahal kan itu beda pembahasannya. Ya, jadi susunan yang lebih bagus tuh khobar dan insya itu kan berlawanan, khobar insya. Bereskan aja dulu itu khobar insya, nah baru nanti musnad ilaih. Gitu. Jadi ini maksud saya merapihkan kembali gitu ya sistematikanya, jadi biar penggambaran kita jadi mudah ya untuk memahaminya. Kalau susunan doa yang kalimatnya Allahu fi kulli hayati sama mata'anallah itu bagus banget. Itu yang kalimat doa kepada orang guru. Kalimatnya begini, mata'allahu fi kulli hayati sama mata'anallah fi kulli hayati, bagusan mana kalimatnya? Bedanya apa itu? Di mata'annya ada na-nya, mata'anallah, na. Jadi yang satunya mata'allah gitu aja. Oh, semoga Allah memberikan kesenangan ya. Panjang hidupnya. Kalau yang mata'allahu maf'ul bihi-nya mana? Ya. Kalau yang mata'allah maf'ul bihi-nya ya apa? Yang mana? Mata'allahu itu lihayati, di sepanjang hidup. Berarti kepada saya kan? Ya kalau mata anak ya berarti nahnu ininya maf'ul bihi-nya mata ana Allah. Nah-nya kan berarti maf'ul bihi-nya. Semoga Allah memberikan kesenangan kepada kami. Ya itu disesuaikan dengan kondisi saja, itu mau berdoa untuk sendiri atau untuk banyak ya bareng-bareng kami. Disesuaikan dengan konteksnya. Ada atau tidak adaan maf'ul bihnya aja ya Ustaz itu. Iya. Bukan paling bagus yang mana, yang paling bagus disesuaikan dengan kondisi. Makanya balaghah itu kan an yakuna kalam mutabiqan li muqtadal hal. Sesuai dengan tuntutan kondisi kan. Misalnya kalimatnya begini, kalau kondisinya kepada yang kami hormati Bapak Guru Muhammad Atim, kemudian di belakangnya ditambahin mata'anallahu fi kulli hayati gitu. Di hadapan orang-orang di pidato apa. Itu kalimatnya yang bagus, mata'anallah apa langsung aja. Iya, kalau dalam kondisi banyak gitu ya bareng-bareng ya menggunakan nahnu kami. Mata'anallah. Iya. Nah, itu kan sebetulnya mata Allahu itu kan sebetulnya dia khobar ya bukan insya kan?
Tapi memang ada bentuk khobar tapi bertujuan insya. Itu kan Allah, itu kan secara ini kan fi'il madhi ya, Allah telah memberi kesenangan kepada kami, mata'an Allah. Tapi maksudnya adalah semoga, artinya bermakna doa. Jadi khobar bermakna insya itu. Sama dengan misalnya ketika Alhamdulillahirabbil alamin itu kan khobar. Tapi mengandung makna insya, artinya kulu alhamdulillah. Katakan alhamdulillahirabbil alamin ya, ketika memujiku gitu ya, ketika bersyukur kepadaku. Khobar bermakna insya itu ya. Baik, cukup. Ada lagi? Tadi di keterangan izin sama hampir mirip ya, izin sama ikram. Apa? Kita masuk izin sama ikram hampir mirip ya. Izin sama ikram. Oh, ya cuman kan beda. Kalau ikram menghormati, kalau izin mengizinkan. Nah, tadi Ustaznya bilang kalau ada tamu masuk-masuk ketika lagi keterangan ini. Oh iya, itu kan artinya kan apa namanya dalam rangka menghormati. Berarti kan tamunya yang apa dihormati itu, yang dihormati. Ini hampir mirip sih kalau ketika itu hanya mengizinkan saja kan kita nggak peduli itu ya harus dihormati atau tidak yang datang itu yang masuk. Hanya mengizinkan saja. Kalau menghormati artinya lebih kan, lebih lagi gitu dalam rangka penghormatan. Kalau mengizinkan hanya sekedar mengizinkan saja. Masuk. Lebih daripada ikram ya. Berarti yang lebih tinggi ikramnya ya. Iya, ikram berarti lebih tinggi. Jadi ya tujuannya menghormati. Kalau izin kan hanya mengizinkan saja. Nyuruh masuk ke tamu atau ke anak sendiri pasar gitu ya? Mungkin. Ada silakan gitu. Iya, bisa membedakan lah antara mengizinkan dengan menghormati. Menghormati itu kan lebih dari mengizinkan. Kalau mengizinkan belum tentu menghormati. Ya, misalnya ada orang yang sebetulnya dia tidak layak dihormati, tapi kita hanya mengizinkan saja karena kasihan misalnya. Ya, gitu. Jadi beda tujuannya kan beda. Jadi kalau yang balaghah ini kan ya kita harus lebih memperhatikan tujuan. Jadi dari setiap kalimat yang dibuat, yang diucapkan itu tujuannya untuk apa? Itu kan banyak maksud dan tujuan yang ingin dicapainya itu apa. Jadi lebih fokus ke sana ya membalaghah itu. Ya, baik kalau tidak ada lagi cukup ya. Allah. Qur'an ala itamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.